Ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Itu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Tubuh kita ini sudah dirancang sedemikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirancang untuk ada yang bisa mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme, lalu ada juga organ untuk kita bernafas. Nah, ini kita harus bersyukur karena tubuh kita ini dirancang sedemikian sempurna dengan sistem-sistem tubuh yang ada di dalam tubuh ini dengan seimbang. Nah, coba kalian perhatikan bahwa gambar tempat sampah yang Ibu dikirim ini adalah gambar tempat sampah yang berisi banyak sampah menumpuk, di mana sampah seperti pada gambar tersebut itu setiap hari sampah dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, tentu di rumah kita masing-masing juga ada dari sampah rumah tangga. Nah, sampah ini harus dikeluarkan dari rumah untuk dibuang dan dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah tentunya. Nah, jika sampah tidak dibuang, tentu akan menumpuk, jorok, lalu menyebabkan bau tidak sedap dan mengundang lalat pembawa penyakit. Begitu pula di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, dalam tubuh makhluk hidup ini juga dihasilkan sampah dari hasil metabolisme. Jadi, dalam tubuh kita ini ada sampah-sampah atau zat-zat hasil dari metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, kenapa? Karena agar tubuh kita ini tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi, sistem ekskresi adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, zat sisa metabolisme ini bersifat beracun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Secara terus-menerus akan merusak berbagai organ di dalam tubuh. Nah, seperti yang Ibu sudah tadi jelaskan bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat zat-zat hasil dari metabolisme yang jika tidak dikeluarkan itu akan berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Nah, itu akan merusak dan juga akan membuat tubuh kita ini tidak sehat karena menumpuknya racun-racun atau zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dikeluarkannya itu melalui sebuah sistem yang namanya sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan contohnya seperti apa? Jadi, contoh dari
zat sisa metabolisme ini ketika kita sedang berlari, lalu kulit kita akan mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan proses dari sistem ekskresi yang dimana hasilnya itu sebuah keringat. Nah, jadi keringat ini merupakan zat-zat sisa dari metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Lalu ada lagi yaitu urin. Nah, urin ini juga merupakan hasil dari sistem ekskresi yang dimana urin ini dihasilkan oleh organ yang bernama ginjal. Jadi pengeluarannya ini oleh ginjal. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia ini ada 4 organ. Yang pertama itu ginjal. Nah, ginjal ini hasil pengeluaran atau hasil ekskresinya itu berupa urin. Lalu yang kedua itu ada hati. Hati ini mengekskresikan atau mengeluarkan zat sisa metabolismenya itu yaitu empedu. Lalu yang ketiga itu ada paru-paru, di mana paru-paru ini mengekskresikan atau mengeluarkan zat karbon dioksida atau CO2. Dan yang terakhir itu kulit. Kulit ini mengekskresikan atau mengeluarkan hasil sisa metabolismenya itu berupa keringat. Jadi diingat bahwa organ sistem ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Ya, organ yang pertama pada sistem ekskresi yaitu ginjal, di mana ginjal ini terletak di kedua sisi tulang belakang, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Jadi ginjal ini sepasang, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri tubuh kita. Jadi manusia ini memiliki sepasang ginjal yang berada di sisi kanan dan sisi kiri. Lalu ginjal berfungsi untuk apa di dalam tubuh kita ini? Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Karena tadi pada manusia ini memiliki sepasang ginjal, yaitu ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri tubuh manusia, yang dimana tepatnya ini di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Nah, bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan itu posisi ginjal ada di sebelah kanan dan juga kiri, atau bisa kalian lihat di buku paket halaman 83 yang gambarnya itu ada seorang siswi. Dan ginjal juga memiliki fungsi yang dimana fungsinya untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh, untuk mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, lalu untuk reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal, dan juga untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia. Dalam sistem ekskresi, fungsi utama ginjal yaitu untuk mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa nantinya hasil akhirnya itu berupa urin. Baik, tahapan yang pertama pada proses pembentukan urin yaitu tahap filtrasi, atau kata lainnya itu penyaringan. Filter itu berarti penyaringan. Nah, pada tahap filtrasi ini pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam
glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Nah, ketika darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler. Jadi tahap filtrasi ini atau tahap penyaringan itu terjadi di glomerulus. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan filtrasi itu tersusun atas urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi, di mana reabsorpsi ini adalah penyaringan kembali. Re itu kembali, absorpsi berarti penyerapan. Jadi penyerapan kembali, dan reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Pada tahapan reabsorpsi ini menyerap kembali hasil dari urin primer. Nah, apa saja yang diserapnya, yaitu pada reabsorpsi menyerap kembali urin air, garam, dan juga urea. Nah, jadi cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini disebut urin sekunder, yang dimana terdiri dari air, garam, urea, dan urobilin. Kalian simak videonya agar lebih mudah memahami proses pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang, mari kita melihat dalam mengenai ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi, terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk, dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal. Akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan